Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebijakan moneter dalam Islam. Perkenalkan, nama kelompok Hifzul Haq, NIM 167, Felin Yunita Awalia 168, Aib Kagani 173, Safril Sobirin 175. Pengertian: kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Fungsi dan tujuan: bank sentral bisa memberikan lebih banyak kredit kepada sistem perbankan melalui operasi pasar terbuka, atau bank sentral menurunkan persyaratan cadangan dari bank-bank atau menurunkan tingkat diskonto yang harus dibayar oleh bank jika hendak meminjam dari bank sentral. Instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. 1. Reserve ratio adalah suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. 2. Moral suasion adalah bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. 3. Lending ratio adalah dalam ekonomi Islam tidak ada istilah lending atau meminjamkan. Lending ratio dalam hal ini berarti qardul hasan atau pinjaman kebaikan. 4. Refinance ratio adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika refinance ratio meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika refinance ratio turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak didorong untuk memberikan pinjaman. 5. Profit sharing ratio adalah rasio bagi keuntungan atau profit sharing ratio harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, di mana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan. 6. Islamic sukuk adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar. Government Investment Certificate. Money supply atau penawaran uang, yaitu persediaan uang total dalam ekonomi, terutama terdiri dari mata uang dalam peredaran dan deposit dalam perkiraan tabungan dan giro. Penawaran uang yang terlalu banyak dibandingkan dengan keluaran atau output barang yang dihasilkan akan cenderung mendorong naiknya suku bunga, turunnya harga, dan berkurangnya produksi, menyebabkan pengangguran tenaga kerja dan kapasitas pabrik. Pengertian kebijakan moneter Islam menurut para ahli. Syekh Abdul Qadir Jalul mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan peraturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan, di mana kepada satuan dinisbahkan seluruh nilai berbagai mata uang lainnya. Perekonomian Arab di zaman Rasulullah SAW bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi, yaitu dinar dan dirham. Instrumen factoring atau anjak piutang yang baru dikenal tahun 1980-an, lebih dikenal dengan nama hiwalah. Para pedagang mengeksplor barang berarti dinar atau dirham impor. Sebaliknya, bila para pedagang mengimpor barang berarti dinar atau dirham ekspor. Tidak ada larangan impor dinar atau dirham, berarti penawaran uang elastis. Dari situlah untuk menjaga kestabilan beberapa hal yang dilarang. 1. Permintaan yang tidak real. Permintaan uang adalah hanya untuk keperluan transaksi dan berjaga-jaga.
2. Penimbunan mata uang. 3. Transaksi talaki ruban. 4. Transaksi kali bin kali. 5. Segala bentuk riba. Islam memiliki pandangan khas mengenai sistem moneter atau keuangan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas, Islam tidak menggunakan instrumen bunga atau ekspansi moneter melalui percetakan uang baru atau defisit anggaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.